Oke, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Aji Hartono. Saya mahasiswa dari Universitas Dinamika. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan pasal tentang kondisi atau percabangan atau yang sering disebut kalimat perintahnya diantaranya tuh if dan else. Oke. Oke, untuk pengenalan bahasa dasar, eh, jadi bahasa dasarnya yang akan kita pelajari itu if, kondisi, then, instruksi, dan ditutup dengan and if. Jadi ini kondisi dan instruksi nanti diisi dengan eh, sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisinya nanti apa, diisi di kondisi. Untuk setelah itu instruksinya nanti apa. Dan sebelum itu uh, saya jelaskan di sini if ini itu jika jadi secara nggak langsung seperti ini kalau nggak salah. Jika kondisinya seperti ini, setelahnya instruksinya seperti ini, itu gambarannya seperti itu. Oke. Untuk pengenalannya, jadi tidak semua baris dalam program akan dieksekusi. Suatu aksi akan dilakukan bila memenuhi syarat atau kondisi tertentu. Untuk poin yang kedua, penentuan kondisi dilakukan bergantung pada jumlah pilihan atau kasus yang terdapat pada masalah tersebut. Apakah terdapat satu pilihan, dua pilihan, atau terdiri dari beberapa atau banyak pilihan. Yang pertama kita pelajari itu pilihan tunggal. Jadi pilihan tunggal ini itu uh, percabangan yang paling pendek, yang paling sederhana. Sesuai dengan itunya tadi, perkenalannya tadi, itu menggunakan pilihan tunggal. Oke, selanjutnya. Jadi untuk flowchart pilihan tunggal, itu seperti ini ya. Jadi ini flowchartnya ini tidak sempurna karena tidak ada bagian start dan end-nya di sini. Tidak ada bagian akhirnya. Tetapi yang penting yang kita butuhkan itu ada di sini. Jadi pilihan tunggal atau percabangan tunggal itu hanya memiliki satu pernyataan. Jadi misal ya, kita mulai. Di sini ada perintah A lebih besar dari B. Kita misalkan A ini 10, B ini 20. Jadi masa 10 lebih besar dari 20? Berarti salah dong. Nah, kalau salah itu nanti dia langsung turun tanpa melalui proses atau melewati pernyataan ini karena dia nilainya false jadi turun. Jika nilai di sini itu benar, A lebih besar dari B itu benar, nanti dia akan melewati pernyataan dan langsung ke bagian akhir. Jadi intinya pilihan tunggal ini aja pernyataannya hanya satu. Nah, ini adalah contoh pilihan tunggal. Nah, ini contohnya ini menggunakan bahasa Pascal. Oke, untuk yang kedua itu setelah pilihan tunggal kita akan memasuki pilihan dua atau yang biasa disebut dengan if ganda bisa. Jadi if ganda ini perbedaannya terletak pada else. Jadi jika pada kondisi tertentu terpenuhi, instruksi satu telah dijalankan, tetapi bedanya di sini ada instruksi kedua atau yang disebut dengan else sebelum melalui akhir ataupun jika memenuhi instruksi pertama langsung end gitu. Kalau tidak memenuhi, jadi dia langsung masuk else ini. Oke, terus
Untuk flowchart yang pilihan dua atau pilihan ganda atau if ganda yang biasa disebut begitu. Jadi flowchartnya dari start itu nanti akan diolah sama seperti contoh pertama. A lebih besar dari B jika true melewati pernyataan dan N. Kalau false dia langsung melewati pernyataan juga. Jadi perbedaannya ada di pernyataannya. Flowchart tunggal dan ganda. Bedanya ada di pernyataannya ini tadi. Kalau misalnya true dia melewati pernyataan, kalau false dia tetap melewati pernyataan dan berakhir seperti itu. Jadi perbedaannya terletak di situ. Oke. Nah, ini adalah contoh dari pilihan ganda. Jadi ini nama program, nilai huruf, program yang apa? Judul, terus ini variabelnya. Variabelnya ada dua di sini, ada nilai dan keterangan yang masing-masing dijelaskan dengan nilai real dan nilai string. Jadi nilai real ini itu bilangan bulat, real itu isinya. Kalau string ini itu nilainya kalimat atau kata bisa. Ini contoh algoritmanya. Jadi perbedaannya di sini tadi. Nah, ini kalau contoh penulisannya seperti ini. Oke, lanjut. Pilihan bertingkat atau bersarang. Oke, pada kondisi ini algoritmanya berjalan melalui beberapa instruksi dan kondisi yang dicek secara bertahap atau berlapis-lapis. Jadi pilihannya ini melalui berlapis-lapis. Jadi maksudnya dari algoritma di atas ini itu instruksi 1 akan dikerjakan jika kondisi 1 bernilai benar. Jika salah, pemeriksaan 2 akan berlanjut ke kondisi 2, begitupun seterusnya. Jadi jika intinya berlapis-lapis itu jika kondisi 1 tidak terpenuhi, lanjut ke kondisi 2. Kondisi 2 tidak terpenuhi, kondisi 3 tidak terpenuhi, dan seterusnya bisa. Sesuai dengan kebutuhan si programmer itu tadi. Oke. Nah, ini flowchart ya. Jadi flowchartnya di sini itu agak banyak untuk pernyataannya. Perbedaannya terletak di kondisi. Jadi untuk flowchart pilihan bertingkat ini itu artinya dia terdiri dari beberapa kondisi yang disertai dengan pernyataan-pernyataan. Seperti itu. Yang akhirnya berakhir di lanjutannya ini. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ini contoh pilihan bertingkat atau ya if bertingkat, flowchart if bertingkat ya if bertingkat atau itu ya. Jadi ini contoh algoritmanya seperti ini. Jadi agak rumit ya, cuman untuk memahaminya itu dibutuhkan logika yang kuat. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.